Hari ini saya masih akan sampaikan serial khotbah saya tentang sorga di keluargaku. Karena penting buat setiap kita, baik buat suami, buat istri maupun buat orang-orang muda yang nantinya mereka ke depan akan juga mengambil keputusan untuk menikah, untuk berkeluarga, ya. Itu sebabnya beberapa hari atau beberapa minggu ke depan saya masih akan sampaikan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ditutup dengan nanti di tanggal 11 April akan ada seminar khusus keluarga. Bukan hanya buat suami dan istri tetapi juga buat orang-orang muda. Dan itu diadakan bukan oleh gereja kita tetapi gereja kita terlibat di dalamnya. Yaitu seminar keluarga yang saya beri tema waspadalah bahwa serangan iblis mengincar keluarga saudara dan saya. Yang akan diadakan di GKPO Lanut Sulaiman. Bapak Ibu yang ada di rumah juga nanti kita akan siarkan melalui live streaming. Ya kan, Bapak Ibu yang hadir di gereja ini bisa bergabung. Tanggal 11 Maret itu tanggal merah. Jadi kita bisa sama-sama ikuti seminar ini dan saya percaya akan ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya, ya. Dan hari ini saya mau bahas satu hal tentang roh penolakan. Apa sih roh penolakan itu, pendeta? Hari-hari ini permainan iblis semakin smooth, semakin nggak bisa terdeteksi. Tetapi kita yang tinggal dalam kebenaran, kita yang tinggal dalam firman Tuhan tahu permainan ini. Kenapa kita tahu? Karena tidak ada sesuatu yang baru yang dimainkan oleh si jahat. Semua itu sama. Semua itu sama dari awal di mana Adam dan Hawa jatuh, permainan yang sama diulang lagi. Yaitu berusaha menuduh, berusaha merasa saya yang paling salah, saya yang paling benar, mereka yang paling benar salah, gitu kan. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Dan dampak dari semua itu adalah roh penolakan, di mana suami merasa nggak dihargai dengan kehadiran istri yang keras kepala, yang cerewet. Suami merasa nggak dihargai dengan keberadaan istri yang ambil alih kedudukan sebagai imam, sebagai pemimpin. Karena mungkin pendapatannya lebih besar. Demikian pula sebaliknya, istri-istri nggak merasa dihargai dengan keberadaan suami yang kalau saya ngomong Pak, dia tuh selalu nolak saya. Udah kamu diam aja, kamu gak tahu apa-apa. Saya suami, kamu istri, diam aja, diam. Istri ketika gak diberikan kesempatan untuk berbicara, loh dia kan juga punya mulut Pak. Dia juga berhak mengemukakan pendapat. Dia juga berhak menyampaikan sesuatu. Dan ketika suami menolak hal itu, maka yang terjadi adalah saya sebagai seorang istri merasa tertolak. Keberadaan saya sebagai penolong itu ditolak. Suami pun demikian. Saya sebagai seorang imam, keberadaan saya sebagai seorang imam ini merasa ditolak. Kenapa? Karena saya sebagai seorang kepala keluarga gak dihargai. Anak-anak pun demikian. Makanya tidak sedikit anak-anak sebelum lahir bahkan orang tua sudah menolak keberadaannya. Saya sebenarnya gak mau loh ada baby di dalam kandungan saya. Saya sebenarnya gak mau loh Pak. Ya tapi gimana ya? Tuhan kasih. Berdasarkan hal itu, bayi dalam kandungan itu merasa tertolak. Dampaknya sampai kapan? Sampai besar. Orang-orang tua pun demikian. Orang-orang tua merasa tidak dirawat oleh anaknya ketika anak-anak sudah besar dan orang tua semakin bertambah tua. Sehingga akhirnya orang tua mulai merasa tertolak. Saya sebagai orang tua gak dihargai Pak sama anak saya. Saudara, permainan-permainan seperti inilah yang akhirnya membuat keluarga, baik rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak pecah. Karena roh penolakan ini. Dan tahukah saudara, kebutuhan terbesar seorang manusia itu adalah diterima. Itu sebabnya kenapa Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus mengajak? Kenapa Yesus menarik? Karena Yesus tahu
manusia butuh penerimaan. Itu sebabnya ketika ada orang-orang merasa tertolak, hidupnya akan berantakan. Nanti akan saya bagikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan bagikan kenapa sampai ada orang-orang yang merasa tertolak. Penyebabnya apa sih? Saya juga akan bagikan dampaknya apa dari orang-orang yang merasa tertolak ini. Dan pada akhirnya puncaknya saya akan sampaikan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia buat orang-orang yang merasa tertolak. Di Alkitab sudah banyak tercatat, dan saya percaya bukan suatu kebetulan ya. Orang-orang hebat yang tercatat di Alkitab adalah awalnya adalah orang-orang tertolak. Yang pertama adalah Yeftah. Kita lihat sama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Makanya saya ajak nih ya orang tua nih ya. Kalau sampai anak kita jatuh, kalau sampai anak kita lakukan sesuatu yang memalukan, pesan saya satu, jangan pernah tolak anak itu. Tetap terima dia, sekalipun dia punya banyak kekurangan. Karena usahakan tempat ternyaman, tempat terindah, tempat yang selalu bisa diandalkan adalah home, rumah. Gak sepeduli seberapa besar rumahmu. Ini bukan bicara tentang bangunan, bukan bicara tentang building, bukan bicara tentang house. Ini bicara tentang home, bicara tentang rumah, bicara tentang feel yang didapatkan dalam rumah. Mau rumahmu cuma sepetak ukuran 1x1. Pak, emang ada rumah 1x1? Nggak ada juga sih. Maksudnya sekecil apapun rumahmu, kalau di rumahmu itu saling menghargai, saling mencintai, ada penerimaan. Itu lebih baik daripada rumah yang besar, mewah, tetapi di dalamnya saling serang. Halo? Biasanya orang-orang muda, hai. Ini terkagum-kagum kah atau masih belum makan? Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama, ini tentang Yeftah. Perhatikan. Adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal, perempuan nakal, ya. Ayah Yeftah ialah Gilead. Jadi Gilead ini bukan hanya punya satu istri, tapi selain daripada perempuan sundal ini dia punya istri yang lain, yaitu anak-anak Gilead namanya. Tetapi anak-anak Gilead ini tidak menyetujui, tidak menganggap Yeftah sebagai keturunan dari Gilead karena karena Yeftah ini dari perempuan yang tidak baik. Makanya di ayat kedua bilang begini, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Yeftah mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Enggak dianggap sebagai saudara. Tapi tahu saudara, siapa yang dipakai Tuhan? Yeftah adalah orang yang dipakai Tuhan. Sekalipun dia keturunan dari perempuan sundal. Jadi saya pelajari bukan soal dari mana engkau berasal. Bukan soal siapa orang tuamu. Bukan soal dari suku mana engkau berasal. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa Tuhan mau pakai hidupmu, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan berasa minder, ya saya pak, keluarga saya ya ampun hancur, keluarga saya berantakan, orang tua saya begini, istri saya, suami saya begini. Kalau Tuhan mau pakai saudara dan saya, nggak peduli apapun keadaanmu, Tuhan bisa pakai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai saya. Amin. Pegang hal ini. Yeftah anak seorang perempuan sundal, Tuhan bisa pakai. Jadi jangan merasa yang paling minder, gak layak. Itu permainan licik si jahat, akhirnya membuat kita minder, gak layak. Bukan cuman Yeftah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yusuf pun ditolak saudara-saudaranya. Tapi siapa yang dipakai oleh Tuhan? Hah? Ucup. Iya kan? Kalau kita kan panggilnya Ucup. Nama sebenarnya siapa? Yusuf.
Dia dipakai oleh Tuhan. Sekalipun dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya pada jealous, cemburu. Kamu siapa? Enak aja. Bersepakatlah saudara-saudaranya ini. Kita ceburin dia ke sumur aja. Bilang sama papa mati dia. Jual, lumayan dapat duit. Sebagai seorang budak. Tuhan pakai Yusuf. Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah saudara-saudara Yusuf itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf merasa tertolak. Yefta pun demikian, merasa tertolak. Tapi mereka ini yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau engkau merasa tertolak, jangan minder. Engkau harusnya justru berpikir sebaliknya, jangan-jangan gue yang mau dipakai oleh Tuhan nih. Halo? Karena Yusuf maupun Yefta itu yang terjadi. Orang gak suka sama kita. Orang gak percaya sama kita, gak usah minder gitu loh. Jangan-jangan jalan hidupmu sama seperti Yusuf, sama seperti Yefta yang mulai awalnya engkau tertolak, tetapi yang tertolak ini Tuhan angkat, Tuhan promosikan, Tuhan pakai. Bukan cuma Yefta, bukan cuma Yusuf. Tapi ada satu pribadi lagi yang dahsyat, yang bernama Daud. Daud itu kalau kasih santan enak sekali Bapak Ibu, minumnya panas-panas. Hah? Oh Daud. Kalau yang gak tahu Daud, apa sih Bapak ini gak masuk banget sih ngomongnya. Coba nanti pulang tanya tuh anak cute, Daud apa. Kemarin saya pelayanan di di Jawa Tengah. Saya baru tahu ternyata ada Daud ireng. Orang Jawa Tengah tuh pasti tahu. Daudnya hitam. Saya bilang nih Daudnya udah busuk kali ini, salah beli. Katanya memang Daudnya Daud hitam, Bapak Ibu. Bukan karena yang saya kenal selama ini Daudnya hijau begitu kan. Nah, kita ngomongin es biar seger Bapak Ibu. Otaknya seger. Ya ngomong apa jam-jam 12 begini kan seger tuh ya, minum es Daud. Daud pun demikian. Kita lihat perkataan Daud saudara. Dalam Mazmur 27 ayat 10. Mazmur pasal 27 ayat 10. Kita baca sama-sama ayat ini, 3-4. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud ini satu pribadi yang tidak diakui atau tidak dianggap atau ditolak oleh orang tuanya. Enggak dianggaplah Daud. Dan itu terbukti ketika Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi anak-anak Isai. Iya kan? Anak-anak Isai ini dipanggil sama Samuel. Isai panggil anak-anakmu karena salah satu dari anak-anakmu ini akan menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan. Isai panggil semuanya kecuali Daud. Daud gak dianggap. Daud dibiarkan tetap di mana? Padang, bukan di Sumatera Barat, tapi padang rumput maksudnya. Untuk menggembalakan kawanan domba. Anak tertua dari Isai lewat. Tuhan bilang, jangan pandang parasnya sebab apa yang dilihat manusia bukan apa yang dilihat Tuhan. Anak kedua dari Isai lewat, bukan juga dia. Anak ketiga dari Isai lewat, bukan juga dia. Sampai dengan anak yang ketujuh. Samuel mulai bingung, jangan-jangan Tuhan sudah salah. Tapi Samuel bilang sama Isai, inikah semua anakmu? Apa jawab apanya Daud? Belum, masih ada satu lagi yang ada di padang. Kenapa gak dipanggil? Iya dong, kan pikiran gitu ya, yang disuruh kan semua anak nih. Harusnya semua anak termasuk si Daud dipanggil, tapi kenapa Daud dibiarkan? Karena Daud gak dianggap, boro-boro bisa jadi pahlawan perang. Orang kecil, orangnya imut-imut, kemerah-merahan. Sama kayak saya kira-kira gitulah. Loh kok kayaknya nyinyir gitu sih mukanya, gak seneng gitu. Ketika Daud dipanggil, Tuhan bilang inilah, urapilah dia. Apa yang tidak dianggap oleh manusia, dipilih Tuhan.
Jadi kalau hari-hari engkau tidak dianggap oleh manusia, engkau tidak dipandang oleh sesamamu, ingat, jangan-jangan engkau sedang dipakai Tuhan untuk diangkat Tuhan. Amin. Karena Alkitab mencatat pribadi-pribadi seperti ini loh saudara. Yang dalam kehidupan nyatanya ini gak dipandang baik oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya, it's okay. Tapi Tuhan menyambut aku, kata Daud. Sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Terkadang apa yang gak dianggap oleh manusia, apa yang tidak dipandang oleh manusia, itu yang diangkat oleh Tuhan. Selain Yefta, Yusuf, ada Daud, juga ada Musa. Musa juga salah satu orang yang ditolak, saudaraku. Kenapa ditolak? Karena ketika Musa waktu dia dibesarkan di Mesir, dia menjadi orang Mesir, maka dia melihat saudara-saudaranya Israel baku bunuh, saling berantem. Musa memisahkan. Tapi sebelum kejadian itu, ada orang Israel dan orang Mesir berantem, maka Musa bunuh tuh orang Mesir. Kenapa? Karena Musa sadar, saya bukan orang Mesir, saya orang Israel. Sehingga orang Mesir yang berantem dengan orang Israel dibunuh sama Musa, ditanam di pasir. Dan ketika kejadian orang Israel dengan orang Israel bertengkar, Musa menjadi penengah. Apa yang dikatakan oleh orang Israel? Siapa kamu? Kamu membunuh kami lagi dan menyembunyikan mayat kami di pasir? Kagetlah Musa. Musa berusaha melerai. Musa berusaha untuk menjadi pembawa damai, tetapi ditolak. Terkadang kita gitu saudara. Kita pengen jadi pembawa damai, kita ditolak, kita nggak dianggap. Siapa lu urusin keluarga saya? Kita pengen jadi sesuatu yang menjadi berkat, terkadang nggak dianggap. Dan itulah dunia di mana kita hidup. Perbuatan baik kita kadang tidak dianggap. But it's okay. Apapun perbuatan baik saudara, sekalipun tidak dianggap oleh manusia, itu Tuhan yang catat. Makanya jangan berharap sama manusia. Kalau engkau tolong orang, engkau bantu orang, engkau tidak dihargai, engkau tidak dianggap, it's okay. Gak apa-apa. Tapi apa yang kau perbuat itu Tuhan lihat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lihat. Selain Yefta, Yusuf, Daud, dan Musa, ada satu pribadi yang juga pernah ditolak. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun pernah ditolak oleh orang-orang Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan. Kenapa Yesus ditolak? Karena orang-orang Nazaret ini tahu siapa Yesus. Gak mungkinlah dia Mesias. Kita kenal siapa bapaknya, Yusuf. Kita kenal anak-anaknya, keluarga-keluarganya, kita tahu gak mungkin dia seorang Mesias. Ditolaklah dia. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 13 ayat 57. Coba lihat. Matius pasal 13 ayat 57 bilang begini. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus pun pernah ditolak. Jadi kalau kita ditolak is okay. Dunia nggak hancur cuma gara-gara engkau ditolak. Amin. Jadi kalau kita ditolak is okay. Apalagi orang-orang muda nih, Pak, saya udah PDKT Pak. Aduh, udah biaya telepon, biaya makan. Ditolak Pak, sakitnya itu tembus. Ditolak itu biasa. Penolakan itu biasa. Prinsip hidup yang saya selalu tekankan dalam keluarga saya. 1, hidup jangan baper. Cuma itu aja. Jangan kebawa perasaan apa-apa, setipis tisu perasaannya. Bahkan mungkin lebih tipis dari tisu. Jangan hidup gampang baper Bapak Ibu. Orang gampang baper hidupnya itu gampang diombang-ambingkan. Dia gak enak sama saya, aduh baper saya, jangan. Jalani aja, selama engkau berjalan benar dalam firman Tuhan, lakukan yang terbaik. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa perlakuan manusia dalam hidupmu. Tapi hidupmu ditentukan oleh apa kata firman tentang rencana Tuhan
dalam hidupmu. Itu aja pegang. Jadi dalam hidup ini setiap orang gak ada yang pengen ditolak, it's okay. Tetapi jadi pertanyaan begini, kalau setiap orang tidak pengen ada yang ditolak, kita mesti selalu waspada. Kenapa waspada? Karena kita masih tinggal di dunia. Ada kalanya penolakan itu menghampiri hidup kita. Baik dalam keluarga sebagai suami, baik dalam keluarga sebagai istri, dalam keluarga sebagai seorang anak, dalam keluarga sebagai orang tua, kita bisa saja mengalami penolakan dari keluarga kita sendiri. Tapi jadi pertanyaan begini, loh, kalau Yusuf, Yefta, Daud, bahkan Tuhan Yesus pernah mengalami penolakan tapi hidupnya dahsyat luar biasa, berarti bukan soal penolakannya, tetapi sikap kita apa ketika kita mengalami penolakan. Loh, apa sikap saya? Ada orang-orang yang ketika ditolak hidupnya terpuruk, saudara. Tapi tidak dengan Yefta, tidak dengan Yusuf, tidak dengan Daud, tidak dengan Musa. Mereka bisa, why? Karena mereka tahu destiny mereka dalam hidup mereka. Bukan untuk hancur, tapi untuk tahu dahsyatnya Tuhan dalam hidup mereka. Berarti semua kembali kepada diri kita. Itu yang perlu kita ingat. Kalaupun sampai terjadi penolakan, walaupun kita mesti sebenarnya belajar dari iblis yang setiap kali datang ke kita ditolak. Aku tangking, aku tolak dalam nama Yesus. Besok dia datang lagi loh. Aku tangking, aku tolak dalam nama Yesus. Besok dia datang lagi. Belajar. Cuma itu aja baiknya dia. Yang lain enggak baik, jangan diikutin. Kalau kita mengalami penolakan, jangan maju lagi. Mengalami penolakan, datang lagi. Mengalami penolakan, bangkit lagi. Karena hal itu bisa saja menimpa kita. Tapi Alkitab sudah mengajarkan bahwa ada orang-orang yang pernah mengalami penolakan melalui saudaranya, melalui orang tuanya. Tetapi tetap bisa dipakai Tuhan kok. Tetapi masih bisa dahsyat kok hidupnya. Berarti bukan soal penolakan, tetapi sikap kita menghadapi penolakan. Oke, apa sih Pak penyebab penolakan terhadap, apa penyebab seseorang mengalami perasaan tertolak? Yang pertama, penyebab seseorang mengalami perasaan tertolak itu karena tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Alkitab katakan bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Katakan amin. Apapun keadaan saudara, seberapa hancurnya pun masa muda saudara, ketika saudara ingat bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam masa hidup saya, maka saya mesti bangkit. Sehingga pada akhirnya kalaupun perasaan tertolak itu ada, kita bisa singkirkan. Kita melangkah maju. Jadi penyebab pertama seseorang memiliki perasaan tertolak, itu karena tidak menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Siapapun saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan jelas katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat adalah hal ini. Yusuf pernah mengatakan hal itu kepada saudara-saudaranya. Dia bilang dalam Kejadian 50 ayat 20. Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat buat hidupku. Tetapi Tuhan pakai rancangan itu menjadi rancangan Tuhan yang besar. Supaya bangsa Israel bisa dapat makan di Mesir pada masa kelaparan pada saat itu. Berarti kan rencana Tuhan itu bukan rancangan yang biasa-biasa. Rancangan Tuhan itu yang besar. Sekalipun dalam rancangan Tuhan yang besar harus ada yang bayar harga, namanya ucup. Dialah yang harus bayar harga. Tetapi dia mengerti, oh Tuhan pakai saya untuk menggenapi rencananya yang besar. Dan saya percaya saudara mau dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Yang mau katakan amin. Yang gak mau diem aja. Setiap kita mesti sadari hal ini. Tuhan bisa pakai apapun, siapapun. Termasuk orang-orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang menolak saudara. Tuhan bisa pakai. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang penting kita sadar dulu. Oh, setiap hari kita ingat. Tuhan punya rencana pada saya besar. Tuhan mau pakai hidup saya lebih dahsyat. Melalui orang-orang yang menolak saya. It's okay, maju. Itu dulu. Jadi yang pertama penyebab orang merasa tertolak adalah tidak mengerti.
tidak sadar bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Yang kedua, kenapa ada orang-orang yang dapat mengalami perasaan tertolak? Orang-orang yang mengalami perasaan tertolak ini karena yang kedua, keakuannya, keegoannya itu lebih besar. Jadi lebih mementingkan apa? Diri sendiri. Hati-hati dengan sindrom akhir zaman. Me, myself, and I. Saya nih pendeta sebagai suami yang tersakiti. Saya pendeta sebagai istri yang tersakiti. Dia nih yang salah, dia nih yang salah, dia nih yang salah. Itulah salah satu sindrom akhir zaman. Yang mengatakan saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar. Mengutamakan dirinya dibanding orang lain. Orang yang membesarkan keakuannya akan merasa saya yang paling terzolimi loh Pak. Saya sebagai suami gak dianggap. Saya sebagai istri gak dihargai. Anak-anak gak mau kalah. Saya sebagai anak-anak melihat contoh yang tidak ada teladannya. Akhirnya ribut. Saling serang. Dan itulah yang terjadi. Dimulai dari keakuan, keegoannya yang besar. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita saudara dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kalau engkau dihianati, bukan engkau yang dihianati, tetapi Roh Allah dalam hidupmu yang dihianati. Jadi engkau gak usah turun tangan, gak usah bela diri. Pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Gak usah membenarkan diri karena pembenaran itu datangnya dari Tuhan. Kalau memang kau benar ya Tuhan akan angkat hidupmu. Jangan ngotot, colek kanan kirinya. Jangan ngotot. Kalau engkau benar Tuhan akan tahu kok saudara. Tanpa engkau bersuara kencang sampai berurat, Tuhan akan benarkan. Kenapa? Karena pembenaran itu datangnya dari Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa seorang mengalami perasaan tertolak? Karena fokusnya hanya kepada keakuannya, kepada dirinya sendiri. Jadi orang akhirnya perasaan tertolak terus. Saya nggak dihargai, saya nggak dianggap. Kalau hanya mengasihi diri sendiri terus, ya lu siap-siap hancur. Karena dunia ini keras bos. Dunia ini apa? Keras. Kalau engkau hanya mengasihi dirimu sendiri, mengasihi dirimu sendiri, mengasihi dirimu sendiri. Dan engkau mengalami dunia di mana engkau tidak pernah dihargai, tidak pernah dianggap. Engkau merasa tertolak, itulah yang akan kau terima. Semakin terpuruk, semakin terpuruk. Jadi yang pertama penyebab seorang mengalami perasaan tertolak karena tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, fokus kepada keakuan atau ke dirinya sendiri itu, keegoannya masih tinggi. Dan yang ketiga, apa penyebab seorang mengalami perasaan tertolak? Karena tidak menyadari bahwa hidup mengikut Tuhan itu adalah pendewasaan. Sama-sama bilang sama saya harus didewasakan. Melalui apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Amsal pasal yang ke-27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi dalam hidup ini saudara ya, itu kita saling diasah. Semakin dekat kita akan semakin saling bergesekan. Suami istri saling ribut, saling berdekat, it's okay. Tapi ujung-ujungnya kembali akur, ujung-ujungnya kembali damai. Dalam golongan pun demikian, ada ribut biasa. Tetapi jangan sampai timbul akar pahit. Jadi pendewasaan kita dalam kita mengiring Tuhan tetap pasti ada saudara. Dan itu digesek satu dengan yang lain. Orang dengan orang, gak mungkin orang dengan hewan. Kalau orang dengan hewan namanya bukan gesekan, piaraan. Jadi yang harus saling gesek adalah manusia dengan manusia. Disitulah orang percaya didewasakan. Orang memiliki roh penolakan karena nggak sadar bahwa dalam hidupnya ini gesekan itu mesti ada. Dan di balik gesekan saya didewasakan. Di balik gesekan saya dilatih. Di balik gesekan saya bertumbuh. Jadi kalau gesekan itu colek kanan kirinya. Gesekan wajar. Jangan baper. Apa dampaknya? Saya sudah bagikan penyebabnya seperti apa. Jadi hati-hati. Nah sekarang apa sih dampak
dari orang memiliki roh penolakan? Dampak yang pertama, gambar dirinya akan hancur. Dampak dari seorang merasa tertolak nih Bapak Ibu nih, gambar dirinya akan hancur. Apa sih gambar diri Bapak Ibu ketika kita terima Yesus? Kita tahu gambar diri kita sebenarnya itu apa? Kita yang pertama, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita mulia, kita kudus. Itu gambar diri. Dosa merusak gambar diri seseorang. Sehingga akhirnya ada, kalau saudara lihat ada orang minder. Ada orang merasa gak layak. Aduh, saya ini orang yang berdosa. Saya ini orang yang tidak berdaya. Saya gak bisa apa-apa. Itu orang yang gambar dirinya hancur. Nah, gambar diri hancur ini dari apa saudara? Dari dosa. Disebabkan oleh rasa penolakan itu. Adam dan Hawa ditolak dari Taman Eden. Itu sebabnya dosa itu turun. Dan orang kehilangan gambar diri ketika kita lahir. Ketika kita dipulihkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar diri itu dipulihkan. Engkau punya banyak kekurangan, engkau punya banyak kelemahan, tapi tidak menjadikan gambar dirimu merusak. Saudara tahu pengkhotbah yang di luar negeri yang gak punya kaki? Siapa namanya itu yang ada V-nya begitu, saya lupa. Pede dia. Walaupun jalan begitu-gitu. Kenapa? Karena gambar dirinya pulih. Itu setengah badan loh Bapak Ibu. Bukan cuma setengah, kakinya yang hilang. Setengah badan. Itu kalau mau turun dari khotbah digendong sama istrinya itu. Kayak manekin. Tahu manekin ya Bapak Ibu ya? Nah iya. Bapak Ibu yang gak tahu manekin nanti searching di Google apa itu manekin. Sama seperti itu dibopong sama dia. Loh dia kalau belum pulih gambar dirinya boro-boro menjadi pengkhotbah. Dia keluar kamar aja minder, keluar kamar aja malu. Iya kan? Jadi orang yang gambar dirinya udah pulih karena Yesus dia diterima. Itu sebabnya kenapa Yesus banyak bergaul dengan bukan orang benar, orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa itu yang gambar dirinya rusak. Orang berdosa itu yang merasa tidak diterima. Yesus datang kepada mereka supaya mereka merasa diterima. Karena itu kebutuhan manusia. Accepted, penerimaan. Itu yang harus dimiliki oleh orang percaya. Engkau lihat ada orang punya kekurangan, engkau lihat punya orang kelemahan, engkau punya lihat ada orang yang gak bisa begini, gak bisa begitu. Jangan lu tolak. Tapi penerimaan, karena setiap manusia itu butuh penerimaan. Kita menangkan jiwa dengan cara menerima. Sedangkan orang yang tertolak akan semakin jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima seorang itu penerimaan terlebih dahulu. Makanya selalu saya bilang kalau anak-anak mungkin jatuh, mungkin sedang jauh dari Tuhan. Satu yang mengembalikan mereka cuma satu. Terima dia dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Itu sebabnya Yesus pernah mengutarakan tentang seorang anak yang si bungsu yang terhilang. Dengan cara apa? Penerimaan. Si bungsu yang sudah hancur, sudah gak tahu apa-apa. Sudah habisin harta orang tuanya. Datang. Apakah ayahnya menolaknya? No. Ayahnya tetap membuka tangan. Bahkan dibuatin pesta. Penerimaan terhadap hidup seseorang akan memulihkan gambar diri. Penerimaan terhadap hidup seseorang akan memulihkan dia kembali ke dalam jalan-jalan yang benar. Jadi yang kedua, yang pertama saya pelajari dampak dari penolakan terhadap hidup seseorang, gambar dirinya akan hancur. Itulah dosa yang membuat gambar diri seseorang itu hancur. Jadi ketika kita menerima seseorang, maka dia akan dipulihkan. Jadi kalau suamimu lagi jauh, Bu, istrimu lagi jauh, Pak, anak-anakmu lagi terhilang dari jalan-jalan, jangan justru semakin jauhkan dia, tetapi semakin rangkul, semakin dekatkan dia. Karena rasa diterima itulah yang akan memulihkan seseorang. Yang kedua, dampak dari penolakan terhadap hidup seseorang, orang yang menerima penolakan itu akan dia lakukan kepada orang lain. Dia akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dia rasakan. Makanya kalau ada orang yang tidak dipulihkan dari penolakan, dia menikah, dia punya anak, maka hal yang sama akan dilakukan kepada anak-anaknya. Why?
Karena belum pulih. Sehingga penolakan yang merasa dia pernah rasakan dulu, tanpa dia sadari, dia lakukan itu kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak dipulihkan, dia akan lakukan lagi kepada anak-anaknya yang berikutnya. Anak-anaknya itu berikutnya tidak lakukan lagi, maka dia akan terus itulah yang disebut dengan kutuk keturunan. Tetapi ketika diputuskan di dalam nama Yesus, orang yang mengalami penolakan ini mendapatkan kembali penerimaan, maka dia akan mulai pulih kepada anak-anaknya. Mulai pulih. Jadi dampak dari orang yang tertolak, dampak dari orang yang mengalami penolakan, dia akan lakukan itu kepada orang lain. Makanya orang-orang muda nih, dengar baik yang belum menikah, penting untuk melihat bibit bebet bobot dari orang yang akan kau nikahi. Kenapa bibit? Lihat dia dari keturunan siapa. Orangnya seperti apa. Orang tuanya seperti apa. Kakek neneknya seperti apa. Bebetnya seperti apa. Nah bobot bicara tentang kapasitas diri dia. Oke, kayak Yefta. Yefta mungkin bibitnya gak baik. Yefta itu bibitnya gak baik. Tetapi dia bobotnya baik. Bobot itu apa? Dia bisa berubah. Dia bisa mengalami perubahan, dia sadar diri, dia mau dipulihkan. Jadi kalau bibit failed, bebet dan bobotnya harus kau lihat. Kalau memang udah terlanjur cinta gitu kan. Ya, udah terlanjur cinta, oke lah bibitnya failed, gak apa-apa lah. Yang penting bebet bobotnya boleh lah. Dia kira-kira orangnya survive kok, orangnya bisa berubah kok, orangnya mau diingetin kok. Oke lah, tapi ingat. Semua itu tergantung kepada kita yang memutuskan. Pak, bagaimana kalau kami yang sudah menikah, Pak? Terima saja nasibmu. Ya, yang ketiga, iyalah masa mau saya suruh cari lagi. Dampak dari penolakan terhadap hidup seseorang, yang pertama gambar dirinya akan hancur, yang kedua akan memberlakukan hal yang sama kepada orang lain, dan yang ketiga dampak dari penolakan terhadap hidup seseorang, hidupnya itu liar, saudara. Orang yang mengalami penolakan itu hidupnya liar, nggak mau diatur, pengennya bebas. Makanya anak-anak yang tertolak itu suka cari sensasi di luar. Geng motor, nah itu salah satunya. Lu lihat kalau ada orang yang mukanya ditato nih, ya, kenapa muka nggak ditato? Kenapa mukanya ditato? Supaya di luar sana dia diterima, karena di rumahnya dia ditolak. Dia buat sesuatu supaya komunitas di luar menerima dia. Karena komunitas di luar untuk menerima seseorang masuk ke dalam komunitasnya harus ada syarat. Lu masuk ke komunitas gua, lu ngerokok dulu. Lu gak ngerokok, jangan masuk. Lu mesti jadi sama dengan komunitas gua. Oke deh gua ngerokok deh, oke lu gua terima, teng, masuk. Jatuhlah merokok. Demikian pula minum mabuk. Demikian pula seks bebas, demikian pula narkoba. Penerimaan itu adalah syarat. Lu mau masuk komunitas kami, boleh saya terima. Tetapi syaratnya ini yang kau lakukan. Kenapa mereka sampai liar? Karena di rumah mereka ditolak. Saya ingatkan kembali lagi, orang tua. Kalau anakmu jatuh, terima tetap dia. Karena penerimaan itu akan memulihkan. Ingat kisah si bungsu. Hancur-hancurnya hidup anak. Dia tetap darah dagingmu. Terima tetap dia. Karena dia akan merasakan bahwa tempat ternyaman, tempat terenak di muka bumi adalah rumah. Terima dia. Karena kalau engkau tidak terima dia, di luar sana sudah banyak orang yang siap terima mereka. Engkau suami-suami belajar terima kekurangan istrimu. Karena kalau engkau tidak terima kekurangan istrimu, banyak orang-orang laki-laki di sana yang siap terima kekurangannya. Engkau ibu-ibu, kalau suamimu punya banyak kekurangan, terima dia dengan segala kekurangannya, Bu. Karena di luar sana banyak kuntilanak-kuntilanak yang siap menerima kekurangan laki lo. Jangan tawa, Bu, bertobat. Siap dengan segala kekurangannya. Dia suka ngorok, Pak, dia bau ketek, terima, Bu. Terima. Terima aja. Untuk berubah, didoakan. Sama-sama bilang sama saya, didoakan. Nanti Tuhan yang jamah. Tetapi pertama-tama yang harus engkau lakukan dan bisa engkau buat adalah penerimaan.
Penerimaan itu penting untuk dilakukan kepada orang-orang yang merasa tertolak. Pastikan hal itu. Ya, orang dampak dari penolakan adalah apa? Hidupnya liar. Jadi anak-anak tuh kalau kita lihat ada anak-anak yang mabok, anak-anak liar, suka mukulin orang. Sederhana kok, dia cari sensasi supaya diterima. Sama, kalau kita ngeliat ada ibu-ibu centil, petakilan begitu kan, pakai baju naik, yang di dada turun, yang di bawah naik. Itu cuma butuh penerimaan. Karena lakinya tidak pernah bisa menerima. Dia cari sensasi di luar supaya dunia menerima dia. Berusaha pinjol sana, pinjol sini. Buat supaya diterima di komunitas. Nah, inilah mengerikan dunia, saudara. Itu sebabnya kita mesti tahu firman. Kita tahu bahwa penerimaan itu penting. Sehingga pastikan bahwa setiap kita harus sadari hal ini. Ya. Jadi yang ketiga, hidupnya liar. Dampak dari penolakan, hidupnya liar, terus gak mau diatur, pengen bebas, suka cari sensasi. Yang keempat, dampak dari penolakan terhadap hidup seseorang, itu akan gampang sekali, mudah sekali hidupnya dipakai oleh si jahat. Gampang sekali hidupnya dipakai oleh setan. Kenapa? Karena memang udah luka, udah terluka, udah sakit. Nah ini yang berbahaya, saudara. Ya, jadi ini dampak. Jadi saya sudah bagikan penyebabnya apa seseorang merasa tertolak, dampak apa dari seorang tertolak, dan sekarang adalah bagaimana memulihkan seorang yang mengalami penolakan. Cuman dua. Yang pertama, terima dia. Engkau lihat ada orang yang mengalami penolakan, cuman satu jawabannya. Terima. Karena orang yang ditolak itu cuman butuh satu. Diterima. Ketika engkau menerima dia dengan segala kekurangan dia, di situ dia akan mulai sadar bahwa ada orang yang menerima saya di tengah-tengah banyaknya orang yang menolak saya. Dalam keluarga begitu, saudara. Engkau seorang suami, engkau seorang ayah, engkau seorang istri, engkau seorang ibu, engkau seorang anak muda. Belajar untuk menerima siapapun orang yang menurut engkau lemah. Dia punya banyak kekurangan, dia punya bisa jatuh. Terima. Jadi yang pertama untuk mengalami pemulihan, orang-orang yang mengalami penolakan yang dipulihkan, yang pertama menerima. Dia mesti merasa dirinya diterima. Yang kedua, untuk mengalami pemulihan, orang-orang yang mengalami penolakan ini, dia harus tetap terus memandang Tuhan. Kenapa memandang Tuhan? Karena ketika dia dipulihkan, jadi ada orang yang dipulihkan, dia mengalami penolakan, dia dipulihkan, kan tidak serta-merta langsung pergi menghadap Tuhan. Tapi dia masih jalanin hidup. Dia masih ketemu orang-orang yang mungkin nanti suatu saat akan menolak dia lagi. Itu sebabnya perlulah dia untuk tetap memandang Tuhan. Orang mau menolak dia, orang mau menghakimi dia, orang mau menuding dia. Kalau engkau memandang Tuhan, engkau tidak pusing dengan omongan orang. Kenapa Rasul Paulus sekalipun dia susah menderita melayani Tuhan, ada banyak cibiran-cibiran, dia tetap setia. Aku telah mengakhiri pertandinganku, kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada omongan orang. Karena omongan orang seringkali membuat kita perasaan tertolak. Omongan orang seringkali membuat kita semakin lemah, semakin terpuruk. Tetapi omongan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang selalu mengasihi kita, selalu mencintai kita, dan dialah Yesus yang selalu menerima kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.